Pagi. Oh. Pagi. Pagi. Ya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Sebelum kita mulai Star Station, ada 4 alasan kenapa adik-adik harus datang ke Star Station. Ya. Kita mau baca bareng-bareng yang kompak, keren, dan penuh semangat. Semuanya siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Oke, alasan yang pertama adalah to love God first. untuk mengasihi Tuhan yang paling utama. Ya. Alasan yang kedua adalah to learn His word. untuk belajar firman Tuhan. Ya. Alasan yang ketiga adalah to live Other to Jesus. untuk mengajak teman-teman datang kepada Yesus. Ya. Yang keempat yang terakhir adalah to live Right every day. untuk hidup benar setiap hari. Yeah. Saatnya kita akan bermain game. Jump, jump. Jump, 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 jump. Oke guys, Jump, jump, kakak butuh jump. 2 boy. Jump, jump, jump. Yang sedang dan yang kecil. Ayo kak, terusnya mana kak? Jump, 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 Terusnya, oke, terusnya. Oke, satu lagi kak. Oke, Kak Esther, kita udah punya 2 boy sama 2 girls. Hari ini kita mau main game apa kak? Sekarang kita mau main capit bola. Kak Wah, Fitri. capit bola berarti bolanya bakal dicapit-capit gitu ya Benar, kak ya? Kak Fitri, tapi dicapitnya pakai gelas. Pakai gelas, gimana cara mainnya kak? Jadi nanti masing-masing anak akan dikasih 1 gelas yang sudah ada talinya. Oke, gelasnya mau Tugas mereka diapain? adalah mencapit bola. Capit bola. Dicapit. Oke. Terus dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Wah, berarti ada kemungkinan bolanya bakal jatuh tuh ya kak ya? Benar, Kak Fitri. Kalau bolanya jatuh gimana kak? Kalau bolanya jatuh, adik-adik bisa ambil lagi lah dan dilanjut. Dan boleh dilanjut berarti ya kak ya? Dilanjut. Oke, cara nentuin pemenangnya gimana kak Esther? Tim yang paling banyak mencapit bola dia yang akan jadi Pemenangnya. Oke, kita tanya dulu kali ya kak Esther ya. Boys, kamu udah paham gamesnya? Udah. Udah kak. Terus bolanya harus dicapit dulu apa langsung dibawa aja? Dicapit. Dicapit dulu Ya. karena dua-duanya udah ngerti, berarti ya boleh siap-siap di belakang. Oke, boleh siap-siap di belakang. Sambil siap-siap kakak mau dengar untuk pendukungnya boy sama girls nih. Boys, boys, boys. Girls, 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 girls. Boys, boys, boys. Oke, udah Girls, siap? girls, Mulainya girls. dari belakang ya kak. Boys, boys, boys. Girls, Oke, girls, permainan girls. akan mulai Boys, dalam boys, 3, boys. 2, 1. Ayo, Boys, boys, boys. Ayo, Boys, 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 boys. Girls, Oke, kalau girls, dapat boleh girls. dibawa ke depan. Boys, boys, boys. Girls, girls, girls. Boys, boys, boys. Girls, girls, girls. Ayo, boys. Ayo, boys. Boys, boys, boys. Girls, girls, girls. Boys, boys, boys. Girls, girls, Oke. girls. Boys, boys, Permainan akan boys. berakhir dalam 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2. Oke, kayaknya seru banget ya kak ya. Oke. Kayaknya gampang banget ya kak ya, kayaknya gampang banget ya kak. Wow. Kita tanya dulu kali ya kak. Boys, kamu yakin menang gak boys? Gak tahu. Gak tahu kak, yakin dong, harus yakin dong boys. Sama-sama gak tahu, berarti kita hitung aja kali ya kak sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, dan pemenangnya adalah girls. Girls boleh ditukar hadiahnya setelah ibadah ya girls ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Sudah. Oke, kalau kakak bilang 1, kita semua jongkok.
Jongkok. Kalau kakak bilang 2 kita setengah berdiri. Setengah berdiri. Kalau kakak bilang 3 kita loncat dan teriakan haleluya. Adik-adik siap? Siap. 1. Jongkok. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 3. Haleluya. Yeay, adik-adik, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Tapi kita ngobrol satu lagu baru yang berjudul This Little Light of Mine. Nah, sebelum kita belajar lagu barunya, terlebih dahulu kita akan belajar gerakannya ya. Ikutin kakak singers di depan. This little light of mine. This little light of mine. Jempolnya diangkat, Diangkat. kemudian ditekuk ke dada. Ya. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ya, nah untuk bait pertama itu akan diulang sebanyak 3 kali. Sekarang kita akan belajar untuk bait kedua. Ya. Everywhere I go, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Nah, sekarang kita akan belajar bait ketiga. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ya, Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Ya, apakah ada yang sudah paham? Sudah. Ya, maka itu mari kita mainkan lagunya dengan penuh sukacita secara bersama-sama. Semua siap? Siap. Ya. Sama-sama katakan. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Kita mau katakan everywhere I go. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Kita mau katakan dari awal. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Sama-sama katakan everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Kita mau katakan Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Kita mau katakan lagu ini dengan lebih tinggi lagi. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Everywhere I go. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Jesus is the light. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine.
it shine, let it shine, let him shine, let him shine. Sekali lagi katakan, let him shine, let him shine, let him shine. Ya, kita mau jadi terang bagi Tuhan. Nah, kita mau muji Tuhan lebih hebat lagi adik-adik. Kita percaya kita mengasihi Tuhan Yesus. Semuanya jam. Sama-sama katakan. Na 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 na. Sekali katakan. Na 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 na. Ada hidup yang tiada akhir, hidupku di dalam. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu baru setiap hari, takkan pernah berakhir. Kami akan melihat kasih Bapa buat semuanya jam. Hey, Jesus loves. Mana teriakannya? Hey, Jesus loves me. Sekali katakan, hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki, always Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Sama-sama katakan, ada hidup yang tiada akhir, hidupku di dalam. Kita mau katakan kasih-Mu, kasih-Mu baru setiap pagi, takkan pernah berakhir. Kami akan melihat kasih Bapa buat semuanya jam. Hey, Jesus, mana teriakannya adik-adik? Ya, jangan katakan, hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki, always. Semua lompat, hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Sekali katakan, hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki, always Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Na na. Kita mau sama-sama melihat kasih Tuhan. Kami akan melihat kasih Bapa buatku. Kami akan melihat kasih-Nya buatmu. Kami akan melihat kasih Bapa buatku. Kami akan melihat kasih-Nya. Sama-sama katakan, kami akan melihat kasih Bapa buatku. Kami akan melihat kasih-Nya. Sekali lagi katakan, kami akan melihat kasih Bapa buatku. Kami akan melihat kasih. Semuanya jam. Hey, Jesus loves me. Mana teriakan adik-adik? Sekali katakan, hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki. Oh, semuanya jam. Hey, Jesus loves me. Yeah. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki, always Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Ya, adik-adik, katakan pada teman kanan kirinya, temanku, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan aku. Ya, silakan duduk adik-adik. Wow, luar biasa sekali adik-adik semangatnya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, karena Tuhan Yesus hadir di sini, kasih adik-adik semangat yang luar biasa. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kakak mau pastikan semua sudah memiliki amplop. Bagi yang belum boleh angkat tangan, nanti dikasih sama kakak Asyurnya. Semuanya sudah luar biasa. Oke, sebelum memberikan persembahan kita mau dengar hal yang luar biasa dulu.
apa ya hari ini? Oke, yang bisa baca kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih Allah. Karena kasih Allah, apa sih maksudnya? Biar lebih paham kita baca dulu firman-Nya ya. Kita ada ayat yang luar biasa dari Efesus 2 ayat yang keempat. Efesus 2 ayat yang keempat, kakak baca buat adik-adik ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Adik-adik, hari ini sudah makan belum? Sudah. Ya, tadi malam makan gak? Makan dong. Adik-adik tiap hari makan 3 kali pagi, bahkan ada yang 4, ada yang 5 kali. Kira-kira itu makanannya dari mana ya? Dari mana dapatnya? Dari mana? Siapa ya? yang nyiapin makanan di meja kalau pas mau makan? Mama. Tapi kan makanan itu dari siapa ya? Karena Tuhan yang memberikan kasih-Nya bagi papa dan mama. Sehingga papa dan mama bisa mendapatkan berkat. Kalau bukan karena kasih Allah, kita tidak punya apa-apa adik-adik. Papa mama juga kalau kerja setiap hari, tapi karena tidak ada kasih karunia Allah, papa mama tidak bisa memiliki uang, tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya kendaraan. Jadi semua itu bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Seperti adik-adik juga hari ini membawa persembahan. Uang itu karena ada kasih karunia Allah, sehingga adik-adik mendapatkan dari papa mama. Bukan tiba-tiba bilang, enggak, mama aku kan hebat, papa aku kan hebat. Bukan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Bilang sama temannya, temanku, Tuhan kita hebat loh. Tuhan kita hebat Ya, loh. jadi di sini juga adik-adik ada yang luar biasa datang membawa persembahan. Jangan mikir, aduh, seperti kakak bilang minggu lalu, jangan memikirkan untung rugi. Tapi percayalah, apa yang sudah kita bawa hari ini, Tuhan pasti akan memberkati kita lebih lagi karena Tuhan kita hebat. Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya. Sudah siap memberikan persembahan? Siap. Atau masih ntar dulu deh kak, kayaknya aku salah masukin deh. Tadi mama kasih 15.000 tapi aku masukinnya 5.000. Oke, ingat Tuhan pasti akan menggantikan semuanya dengan kasih karunia-Nya. Yang sudah siap, boleh diangkat amplopnya. Oke, kita berdoa sama-sama. Ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk kasih-Mu. untuk kasih-Mu. Pagi ini Pagi ini kami datang membawa hati kami, membawa hati kami, membawa persembahan kami. membawa persembahan Kiranya kiranya Engkau layakkan Engkau layakkan persembahan kami persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan adik-adik yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Tetap memberi dengan tersenyum ya adik-adik, karena Tuhan memberkati orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, adik-adik kita mendengar pengumuman yang luar biasa. Wow. Adik-adik siap? Siap. Kira-kira pengumumannya apa ya? Apa Oke. ya? Oke, kakak panggil dulu Kak Fitri. Kak Fitri. Oke, siapa yang hari ini seneng banget datang ke Star Station? Saya. Wah, kalau seneng berarti minggu depan mau datang lagi kan? Ya. Oke, karena minggu depan Star Station akan ada dengan tema Trust in God. Wow. Di hari Minggu tanggal 3 November 2024 jam 9.30 di Ruko Union B18. Siapa yang besok mau datang lagi? Saya. Coba dong colek samping kanan kirinya. Temanku, minggu depan datang lagi ya. Oke, sebelum kita menyembah Tuhan, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Oke, dalam hitungan ketiga kita lompat sambil teriakan haleluya. Siap semua? Siap. 1, 2, 3. Haleluya.
Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kita mau memberikan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tangannya yang tinggi, katakan. Tanda mujizat Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan lagu penyembahan ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kita mau katakan dari awal. Tuhan, Kau sempurna. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan lagunya dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Ya, kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sama-sama kita katakan dengan lebih tinggi lagi, dengan sungguh-sungguh katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Adik-adik saja katakan. hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, kami percaya Engkau Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
sungguh-sungguh hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kita percaya Engkau Tuhan bersamaku. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Kakak ajak adik-adik angkat lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena hari ini karena hari ini kami dapat hadir hadir di gereja di gereja untuk memuji dan menyembah Engkau. untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersama kami, tinggal di hati kami. tinggal di hati kami. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, Berkati hati kami, supaya kami sungguh-sungguh supaya kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman. Berdoa juga Juga untuk kakak Star Station, untuk kakak Star Station, kiranya mereka kiranya mereka dapat memberitakan firman-Mu dapat memberitakan firman dengan luar biasa. dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada peraturannya. Apa peraturannya? So, huruf yang pertama ST in your seat. Jadi adik-adik harus tetap duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Nggak boleh ada yang jalan-jalan atau keluar masuk ruangan ini. Huruf yang kedua obey your leaders. Adik-adik harus mentaati kakak-kakak yang ada di depan, di samping kanan kiri adik-adik, dan di belakang adik-adik. Dan yang terakhir W wisdom means quiet. Kalau kakak bunyi pelit ini berarti adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke, yang hafal ayat hafalan boys dan girls boleh maju. Ayo, ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Karena seperti kakak bilang ada yang katanya udah hafal ayat hafalan tapi maju ke depan itu malu. Emang kenapa? Nggak bakalan diapa-apain di depan. Kan cuma diliatin, malah justru ngelihatnya bangga. Wah hebat ya, dia bisa ngafalin ayat hafalan. Ya. Jadi nggak perlu malu. Ayo siapa yang udah hafal ayat hafalan tapi malu maju. Ayo nanti kakak temenin. Nggak ada? Oh, Udah. Wow, kasih tepuk tangan buat teman-temannya dong. Jangan lupa ya yang lain minggu depan ayat hafalannya dihafalin. Jangan bilang kakak tapi aku nggak datang. Jangan takut, jangan ragu. Sudah canggih. Bisa bilang kakak ayat hafalan minggu lalu apa, tolong dong kirim ke mama gitu. Atau bilang mama tolong dong WA kakak SS, aku kan nggak datang. Kelewat ayat hafalannya, tenang aja kakaknya itu siap untuk mengirimkan ayat hafalan. Oke, sekarang kita akan belajar hal yang luar biasa hari ini. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama yang kompak dan keren. Siap boys and girls? Siap. Oke, tapi kayaknya masih ada yang masih lemes. Bilang sama temannya, colek dulu temannya. Kalau yang kelihatan temannya ngantuk, hei temanku. Bangun.
kita baca. 2, 3. Tuhan melihat yang terbaik dari kalian. Ya, adik-adik, kira-kira di sini siapa? Angkat tangannya yang mau melakukan hal yang luar biasa. Saya. Hal luar biasa tuh seperti apa sih? Ada yang tahu hal luar biasa untuk adik-adik yang masih sekolah? Kira-kira hal luar biasa yang adik-adik lakukan di sekolah apa? Bukan berantem ya. Bukan jadi jagoan di sekolah ya. Apa Oi? Membantu teman. Apalagi yang bisa dilakukan? Hal yang luar biasa di sekolah. Ayo girls. Selain membantu apa? Bukan bantu kasih contekan ya, bukan. Bukan. Tapi seandainya bantu temannya, memang mungkin dia nggak paham nih matematika. Kita bantu jelasin. Ya. Oh gini loh, ini gini hasil, bukan hasilnya. Caranya seperti ini, bukan kasih tahu jawabannya. Tapi kasih kalau matematika itu kan ada caranya. Oh caranya seperti ini, bukan kasih jawabannya. Oke, jadi apa Gaven? Belajar, iya. Karena tugas adik-adik adalah belajar. Jadi pasti papa mama senang nih pulang sekolah, nyampe sekolah, ada bersih-bersih, langsung ambil buku belajar. Pasti mamanya, wah luar biasa. Biasanya pergi main, Ma. Aku udah pulang sekolah, aku main PS dulu ya, Ma. Tetapi kadang adik-adik kita tuh udah semangat. Ya, aku harus menjadi anak yang luar biasa di sekolah. Aku harus bisa bantu teman aku. Aku harus bisa mengerjain PR tepat waktu. Tetapi terkadang ada aja godaan dari luar, kita langsung, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa bantu teman aku. Aku aja dapat nilainya segini. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, terkadang ada aja tantangan-tantangan yang bikin kita yang tadinya udah semangat 45, tiba-tiba melempem. Udah deh, nyerah aja, emang aku mah nggak bisa apa-apa, aku mah apa sih? Bilang sama temannya dong, temanku, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ya tentu saja karena kita punya Tuhan yang luar biasa, karena dia juga ingin kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin orang-orang melihat, dia mah bisanya apa? Tapi Tuhan melihat lebih dari itu. Gitu, aku masih kecil, aku nggak bisa apa-apa. Tapi ingat, Tuhan melihat yang terbaik dari kalian. Terkadang kita nggak tahu apa sih yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Hal yang luar biasa. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan hal yang luar biasa? Sebelum kita belajar, kita baca dulu ayat hafalan buat minggu depan. Ayat ini sangat terkenal adik-adik. Sering banget kita dengar ayat ini. Dan pasti minggu depan kakak yakin akan banyak yang maju ke depan. Boleh dicatat ya. Karena diingat aja ayatnya karena ini sama seperti Alkitab adik-adik yang ada di rumah. Kalaupun di foto jangan buat menuhin galeri aja. Tapi pulang setiap hari dibaca. Oke, pagi bangun tidur dibaca. Siang pulang sekolah dibaca. Malam sebelum tidur dibaca. 3 kali sehari kayak minum obat, pasti dijamin minggu depan sudah ingat. Oke sudah, kalau sudah kita baca sama-sama yang kompak dan keren. Siap boys and girls? Siap. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Iya, jadi apa yang kita pikirkan itu terbatas, tapi Tuhan melihat apa yang lebih dari semua itu. Siapa yang mau belajar lebih lagi? Saya. Siapa yang belajar lebih lagi? Saya. Oke, teriakan haleluya. Haleluya. Poin yang pertama adalah izinkan Tuhan mempersiapkan kalian. Aduh, ada yang nguap guys. Boys juga tadi ada yang nguap. Kayaknya gak semangat banget hari ini. Coba semuanya dalam hitungan yang ketiga sorakan haleluya ya. Yang kompak keren. Semangat ya, semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Coba yang boysnya aja. Jangan mau kalah sama girls ya.
1, 2, 3. Haleluya. Yang guys, jangan mau kalah. 1, 2, 3. Haleluya. Keren. Oke, kita akan belajar poin yang pertama yaitu izinkan Tuhan mempersiapkan kalian. Kita mau baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mempersiapkan kalian. Kakak mau tanya siapa yang suka kue ulang tahun? Saya. Kakak juga suka kue ulang tahun, apalagi coklat yang di atasnya. Itu enak, manis banget. Nah, ketika seorang pembuat kue mau membuat kue ulang tahun, dia harus mempersiapkan bahan-bahannya dan juga alat-alatnya. Nah, ketika sudah siap nih bahan-bahan sama alat-alatnya, apakah kuenya langsung jadi? Enggak dong. Enggak. Pasti seorang pembuat kue itu akan mempisahkan dulu kemasannya, dipisahin, terus diaduk. Kakak nggak tahu sih cara buat kue ya adik-adik. Ada yang tahu nggak cara buat kue? Bima bisa. Ada yang tahu. Bisa. Di sekolah pasti ada sih yang belajar membuat kue ya. Iya. Nah, ketika seorang pembuat kue sudah mempersiapkan semuanya, alat-alatnya, bahan-bahannya, maka setelah itu dia memisahkan antara kemasannya dengan yang ada di dalamnya. Lalu diukur, ditakar, dimasukkan ke dalam baskom, diaduk jadi adonan, lalu dimasukkan ke oven. Lalu ketika itu dihiasin, kalau biasanya kue ulang tahun itu dihiasin, pakai bunga-bunga, pakai coklat, ada tulisannya. Nah, sama halnya dengan adik-adik dan juga kakak. Ketika Tuhan mau mempersiapkan adik-adik dan juga kakak untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, adik-adik harus mau mengizinkan Tuhan mempersiapkan kalian. Ya. Sama seperti kemasan tadi dengan yang di dalamnya. Adik-adik pun harus mau dipisahkan dari segala kemarahan, kesel di sekolah. Harus berlatih kesabaran juga. Percayalah adik-adik, kalau adik-adik bisa melalui semuanya, bulian dari teman, ejekan dari teman, adik-adik harus tahu kalau itu semuanya supaya adik-adik berlatih kesabaran. Supaya adik-adik menjadi orang yang baik hati. Ya. Supaya adik-adik boleh menjadi orang yang sabar banget. Iya. Terus adik-adik juga penuh kasih sayang. Yang mau menerima kasih sayangnya Tuhan katakan amin. Amin. Ya, adik-adik harus siap mempersiapkan diri untuk dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Colek dulu kanan kirimu, katakan temanku. Temanku, Izinkan Tuhan izinkan Tuhan mempersiapkan kalian. mempersiapkan kalian. Taruh lagi tangannya di dada. Aku mau Aku mau dipersiapkan dipersiapkan menjadi orang hebat. menjadi orang hebat. Ya, hari ini kita akan belajar poin yang kedua. Semua yang siap berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, apalagi sih yang harus kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang hebat, yaitu izinkan Tuhan mengisi kalian. Ya. Mengisi dengan apa ya? Kakak Doni boleh bantu? Kak Doni. Kakak Doni. Jadi sini Kakak Doni punya 2 bola. Bola apa balon? Balon. Balon. Balon ini biar menjadi seperti ini diapain adik-adik? Diisi angin. Jadi nggak kucuk-kucuk tiba-tiba balonnya langsung begini kan. Tapi harus diisi sesuatu. Diisi seperti kita nih. Soalnya kita ngerasa, aku tuh cita-cita aku pengen jadi pilot. Wow. Tinggi badan sudah oke. Belajar juga oke, tapi gimana ya orang tua aku kayaknya gak punya uang yang cukup. Langsung udah khawatir. Kayaknya gak mungkin deh. Tetapi ketika adik-adik datang sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Coba diisi angin Kak Doni. Stop, jangan kenceng-kenceng Kak Doni. Terus kita ngerasa,
Aku tuh kan ya di sekolah anaknya yang paling lemah. Kayaknya matematika aku aja nilainya jelek. Kayaknya aku nggak bisa deh jadi pemimpin di kelas, nggak bisa jadi ketua kelas. Tetapi ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memberikan adik-adik hikmat yang lebih. Wow, terisi lagi adik-adik. Terus adik-adik bilang, aku ya di sini aku nggak punya teman. Aku kan anak baru di sekolah ini, nggak ada yang mau berteman sama aku. Terus mereka tuh sepatunya keren-keren semua. Tasnya keren-keren semua, kayaknya nggak ada deh yang mau berteman sama aku. Tetapi ketika kita punya Tuhan, Tuhan pasti akan menjadikan kita anak yang luar biasa dan mengirimkan teman-teman yang banyak. Ya, Kakak Doni aman? Aman. Jadi seperti balon ini adik-adik, ketika adik-adik merasa kosong. Oke, terima kasih Kakak Doni. Buat kakak. Jadi ketika adik-adik merasa kosong, karena adik-adik tidak punya apa-apa, tetapi adik-adik mengizinkan Tuhan mengisi kalian. Mengisi dengan apa? Ya, kekuatan dari Tuhan. Mengisi dengan firman Tuhan yang menguatkan adik-adik. Ya. Maka adik-adik pasti bisa. Kakak bicara tentang diri. Kakak juga dulu sama adik-adik. Kakak tuh rasanya jauh banget. Kakak pernah punya cita-cita gini. Pokoknya kakak tidak, mungkin ada yang kakak tidak akan menikah dulu sebelum kakak ke Jakarta. Impian kakak waktu kecil tuh datang ke Jakarta. Adik-adik sangat kecil sih buat orang ngapain ke Jakarta. Tetapi setiap itu kakak katakan enggak, pokoknya aku harus ke Jakarta, aku pengen merajin. Tetapi orang-orang akan kan kamu bukan siapa-siapa, bapaknya kakak sama mama kakak cuma seorang petani. Kayaknya tidak mungkin deh meraih mimpi itu, tetapi kakak selalu mengimani satu firman Tuhan yaitu dari Markus 11 ayat 24 bahwa apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita mintakan, percayalah Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dan puji Tuhan kakak bisa pernah ke Jakarta, main-main kemana-mana. Karena kakak mengandalkan siapa? Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Aku kecil, aku orangnya lemah. Aku nggak punya apa-apa, orang tua aku tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan mengisi kita dengan firman-Nya, maka kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Jadi bilang sama temannya, temanku, jangan andalkan kekuatanmu. Izinkan Tuhan mengisi kalian dengan kekuatannya dan dengan firman-Nya. Oke, jadi mulai hari ini adik-adik jangan pernah khawatir. Adik-adik adalah datang dari keluarga yang seperti apa, adik-adik di sekolah seperti apa, tapi ingat Tuhan melihat lebih dari yang adik-adik pikirkan. Oke, yang mau belajar lebih lagi duduknya yang manis dan teriakan haleluya. Haleluya. Kak Mary beli pakan dicampur sop iga. Cakep. Mari kita dengarkan poin yang ketiga. Yeay. Buset, aku kangen banget sama adik-adik. Seneng deh lihat adik-adik pagi hari ini. Coba berikan senyuman yang terbaik kanan kirinya. Kasih giginya nampak. Harus sukacita adik-adik. Katakan samping kanan kirinya, temanku. Harus sukacita. Ya, kita akan belajar poin yang ketiga adik-adik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Izinkan Tuhan mengarahkan kalian. Oke, kakak akan langsung to the point. Akan kakak praktekkan contohnya. Oke, maju Chelsea. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, Chelsea. Nih kakak kan akan menutup mata Chelsea. Minta tolong Kak Epi buat tutupin matanya Chelsea. Ikat matanya. Ikat kepalanya sampai matanya tuh enggak kelihatan. Jangan kenceng-kenceng ya Kak Epi. Nanti ya ini diikat. Sabar. Kira-kira kakak mau ngapain ya? Kan poinnya tuh izinkan Tuhan mengarahkan kan. Anggap kakak tuh Tuhan. Enggak. Nih kakak ada something spesial. Oke, terima kasih Kakak Evi. Nih, kakak kan
mau mengarahkan Chelsea nih. Cel, dengarin suara kakak ya, oke? Dengar? Oke. Cel, maju ke depan, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Nah, terus ada tangga di situ deket depannya dikit lagi ada tangga. Hati-hati. Nah, satu lagi ada tangga. Nah, sekarang belok ke Mana tuh? kiri. Aduh, kiri. Nah, jalan, Yuk. jalan Maju. serta Yesus. Maju. Jalan maju lagi dikit. Nah, tangannya ke depan. Kedepanin tangan kanan atau kanan kiri ya, kanannya. Nah, baru ke bawahin. Tangan depan. Nah, di situ. Nah, hebat. Silakan kembali Chelsea. Wow. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga sama. Terkadang kita bingung kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu namanya kekuatan Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Sama-sama katakan, izinkan Tuhan mengarahkan hidupmu. Izinkan Tuhan mengarahkan hidupmu. Nah, contohnya apa adik-adik? Contohnya, oh ya, yang pertama ada taat. Sama-sama katakan taat. Jadi kalau kalian di rumah ya, di rumah tuh kalau misalkan disuruh sama si mama, siapa ya? Oh misalkan Kamara beli lapet misalkan di warung. Terus Mara, nggak mau males. Jangan seperti gitu, jangan dek ya, jangan. Jangan ya dek ya. Itu salah satu contohnya taat. Dan ada yang selanjutnya apa ini? Jujur. Nah, kalau kalian misalkan dikasih uang tuh kayak tadi Miss Feby dikasih 10.000 misalkan buat persembahan misalkan. Lumayan 10.000 gitu kan. Terus kalian ambil setengahnya gitu buat jajan. Padahal 10.000 itu buat Tuhan sepenuhnya. Jangan diambil ya dek ya. Jangan ya dek. Nah selanjutnya ada baik sama semua temen. Jadi kalian di rumah jangan bermusuhan. Sekali disenggol. Apa lu pegang-pegang. Gue gak mau. Ih, langsung ngambek kayak langsung emosi, jangan ya deh ya. Jangan ya Nah, dek ya. Ketika Tuhan mengarahkan kalian harus izinkan Tuhan yaitu dengan berdoa, taat, baik sama teman. Oke, siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Saya. Kita akan teriakan Tuhan Yesus baik dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, Kak Tessa mau cerita. Ada yang mau denger nggak ceritanya? Mau. Ya adik-adik, Kak Tessa mau cerita tentang Ishak. Ishak itu dia tinggal di rumah sakit Watbull. Di Watbull, rumah sakitnya namanya Watbull. Ishak itu adalah genangan kecil nih dia yang ini nih. Ya, Ishak ini adalah genangan kecil. Tapi walaupun dia genangan kecil, dia bermimpi dia akan melakukan hal-hal yang besar. Nah, siapa yang di sini kecil? Badannya kecil siapa? Banyak banget ya badan kecil ya. Ya itu gede ya, gede. Besar-besar di belakang. Nah, walaupun dia kecil, tapi dia bermimpi, dia tahu dia akan melakukan hal-hal yang besar. Nah, hal-hal yang besar, apa aja ya hal yang besar yang akan dilakukannya. Nah, adik-adik, ini tadi namanya siapa ya? Oh ya. Namanya Manager Mike. Dia adalah salah satu staf di rumah sakit adik-adik. Jadi ceritanya di rumah sakit ya adik-adik. Di mana adik-adik? Rumah sakit. Di mana? Di rumah sakit. Iya di rumah sakit. Lalu Manager Mike berkata, walaupun kalian adalah genangan-genangan kecil, tapi aku percaya kalian akan melakukan hal-hal yang besar. Walaupun kalian masih kecil, kalian akan melakukan hal yang besar. Ya. Tapi jika kalian ingin aku menggunakan kalian harus mau dulu diisi dengan air. Lalu, siapa tadi namanya? Oh, Ishak dan genangan-genangannya pun berkata, iya, aku mau diisi dengan air. Lalu manajer Mike membawa nampan tempat es batu itu ke wastafel adik-adik. Dan mereka pun diisi satu persatu. Diisi satu-satu adik-adik. Lalu adik-adik diisi. Saat mereka sudah diisi. Dan manajer Mike pun membawa nampannya ke freezer. Ya kan, kalian pernah gak ngeliat di freezer kalian ada
tempat es batu kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, lalu manajer Mike membawa itu ke freezer rumah sakit adik-adik. Nah, walaupun kan cuman genangan air yang kecil, aku percaya kan akan menjadi es balok yang es kubus yang kuat, yang kokoh. Dan yang dapat mendinginkan semua makanan di freezer. Lalu manajer Mike membawa nampan itu ke kulkas rumah sakit. Di mana di kulkas itu, di freezer itu terdapat banyak makanan. Coba sebutin di kulkas makanan apa aja ya, sebutin. Ikan. Iya, es krim, apa lagi? Ayam. Ayam. Emang ada ayam di freezer adik-adik? Ada. Apa lagi? Coklat, buah, apa lagi? Sayur. Iya. Susu. Ya banyak. Apa? Telur. Emang telur ada di freezer ya? Ada di freezer. Kalau beku gimana mau dibuat masakan? Apalagi es krim, coklat. ya. Apalagi yang nggak boleh meleleh? Kiko. Ya. Iya adik-adik. Lalu adik-adik. Ya jadi manajer Mike, lalu manajer Mike berkata, jika kalian mau dipersiapkan, kalian mau digunakan, kalian harus belajar, kalian harus mau dipersiapkan, kata manajer Mike. Lalu Ishak dan teman-temannya berkata, iya kami mau kok digunain, kami siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Lalu saat itu pertama-tama aku akan mengajarkan kalian untuk keluar. Mereka udah beku ya adik-adik, udah beku kan di freezer. Aku mau ajarkan kalian keluar dari wadahnya. Gimana ya cara ngeluarin es dari wadahnya? Diapain adik-adik? Ditekuk, iya dipukul-pukul gitu ya kan? Kalian pernah gak ngeluarin es dari wadahnya? Pernah. Iya, diapain? Dibalik, ditekuk-tekuk, iya diputer-puter. Ya. Nah adik-adik, lalu Ishak dan teman-temannya pun saat sudah retak, sudah menjadi balok-balok es sendiri-sendiri, akhirnya mereka keluar dari tempat mereka. Wah, keluar semuanya. Nah adik-adik, gitu juga dalam kehidupan kita loh adik-adik. Seperti Ishak dan teman-teman es lainnya, kita harus mau dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Contohnya nih Kak Tessa mau tanya, siapa yang di sini baca Alkitab seminggu sekali? Hah, gak ada yang pernah baca Alkitab seminggu sekali. Kalau 2 minggu sekali? Wah, di belakang ada 1. Kalau 3 minggu sekali? Kalau setiap hari? Wah, keren. Kita tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, sekarang Kak Tessa mau tanya. Kak Tessa, kenapa sih baca Alkitab Kak Tessa? Kenapa harus setiap hari baca Alkitab? Apa sih Kak Tessa gunanya baca Alkitab tuh membosankan? Ya kan adik-adik? Adik-adik harus tahu loh. Tuhan mempersiapkan kalian dengan membaca Alkitab. Siapa tahu Gaven yang akan 10 tahun yang akan datang, Gaven yang akan menggantikan Kak Tessa untuk story. Gaven mau? Nah adik-adik, dengan apa? Dengan baca Alkitab dulu. Ya. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa, dengan datang ke Star Session tiap minggu. Adik-adik, itulah cara Tuhan mempersiapkan kalian. Ya, kayak ini ya. Ya, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Karena adik-adik gimana mau cerita tentang Tuhan kalau adik-adik gak belajar tentang firman Tuhan, iya kan? Ya. Siapa yang di sini di sekolah pernah menceritakan Tuhan sama teman-temannya? Kayak, iya aku punya Tuhan yang baik. Ya, siapa yang di sini pernah menceritakan Tuhan sama teman-temannya? Saya. Wah, luar biasa. Sama keluarganya? Saya. Nah, iya. Jadi adik-adik dipersiapkan Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari, dengan berdoa setiap hari, dengan setiap minggu datang ke Star Station. Nah, siapa tahu nih, Nesya, 10 tahun yang akan datang, Nesya yang akan khotbah di depan. Siapa tahu raja yang memimpin puji-pujian di depan. Coba lagi, siapa tahu? Siapa ya? Siapa tuh? Di belakang. Siapa? Siapa tahu Duma yang nanti adik-adik. Gitu ya. Semuanya siap kan untuk melayani Tuhan? Siap. Nah adik-adik. Selanjutnya, lalu adik-adik setiap manajer Mike memberikan pengarahan sama SS yang lain. Lalu setiap hari Ishak memastikan setiap makanan di kulkas tetap dingin. Buah-buah dingin. Apalagi
Es krim? Dingin. Apa lagi? Kiko. Kiko? Dingin. Apa lagi? Coklat. Coklat meleleh atau beku sih? Iya beku. Kalau meleleh enak gak dimakan? Iya. Lalu setiap hari Ishak terus melakukan tugasnya. Terus memastikan setiap makanan di freezer tetap dingin. Lalu adik-adik, satu hari saat mereka sedang bekerja, lalu ada Mike si daging dan juga Mike si daging dan juga apa nih ya fruit apa sih buah? Iya, di sekantong buah berkata, apa sih yang manajer Mike lihat dari kamu? Kamu cuman es batu yang nggak ada warna, yang nggak ada rasa. Kamu cuman air, Isa. Kamu cuman air. Kamu kecil lagi. Kamu bahkan aku bisa melihat kamu tembus pandang. Kamu gak berguna, kamu gak ada apa-apanya, gak ada artinya. Ngapain kerja keras? Udah gak usah, kamu cuman air. Lalu Ishak sedih adik-adik. Ishak berkata dalam hatinya, iya ya. Apa aku? Aku cuman es batu. Aku cuman air yang dibekuin. Aku gak ada rasa. Es batu ada rasa gak adik-adik? Iya, gak ada. Ada warna gak? Gak ada. Nah adik-adik, kadang dalam kehidupan kita kayak gitu kan. Kadang, aku cuman kayak gini. Badan aku kecil. Badan aku pendek dari yang lainnya. Badan aku kurus dari yang lainnya. Nah adik-adik, kalau ada teman-teman yang ngejek, kamu mah gak berguna. Kamu mah gak ada apa-apanya. Udah gak usah. Adik-adik ingat, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Adik-adik harus ingat, jika kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita akan melakukan hal-hal yang hebat. Tuhan melihat hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Jadi adik-adik jangan dengerin ya teman-teman adik-adik yang selalu bilang, kamu gak berharga. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu jelek. Kamu hitam. Adik-adik jangan dengerin. Karena Tuhan menciptakan kalian untuk melakukan hal-hal yang hebat. Katakan kanan kirinya dong, temanku. Jangan dengerin kata orang. Katakan lagi kanan kiri depan belakangnya. Temanku. Kamu akan melakukan hal yang hebat. Aku akan melakukan hal yang hebat. Ya adik-adik, lalu SS yang lain sedih karena mereka diejek-ejek sama siapa tadi? Melvin sama Delvin. Diajakin, kamu cuman es ngapain? Kamu gak ada rasa, kamu gak ada warna. Lalu genangan-genangan lainnya sedih. Katanya, iya ya, ngapain aku kerja kayak gini, aku kan gak ada artinya. Lalu mereka pun tidak melakukan pekerjaan mereka lagi. Mereka pun berdiam diri dan akhirnya mereka mereka pun beku. Mereka kehilangan bentuk mereka karena mereka berada di pojok kulkas. Sehingga mereka berubah bentuknya. Mereka menjadi es-es yang ada di sela-sela kulkas. Kalian pernah lihat kan? Es-es yang ada di dekat-dekat kulkas. Terus Ishak bilang, ayo kamu jangan patah semangat. Tapi mereka bilang, aku gak mau, kita gak mau lagi kerja. Kita udah gak ada artinya. Aku gak mau lagi. Dan akhirnya teman-temannya pun tidak melakukan pekerjaannya lagi. Tapi Ishak tetap berpengharapan sama Tuhan. Dia tahu dia diciptakan. Dia adalah es yang akan melakukan hal-hal yang besar. Suatu hari saat dia melakukan pekerjaannya, dia centreng. Ini dingin. Satu hari adik-adik saat dia selesai melakukan pekerjaannya, tiba-tiba pintu freezer dibuka. Lalu di situ ternyata ada manajer Mike dan ahli bedah Sam. Lalu kata manajer Mike, darurat. Kan, aku membutuhkan es. Dan saat manajer Mike membuka freezer, dan tersisa di dalam freezer cuman siapa? Cuman Ishak. Kata manajer Mike berkata, yang mana yang lain? Kok tinggal ini? Lalu darurat, gak apa-apa deh, kamu aja Ishak. Aku membutuhkan kamu satu-satunya yang aku andalkan saat ini. Ayo, kamu kan sudah dipersiapkan, kamu sudah menjadi es yang dipersiapkan oleh manajer Mike. Lalu manajer Mike membawa Ishak
Dan adik-adik ternyata saat Ali Bedasem membawa kotak, lalu saat dia buka kotak itu ternyata ada hati manusia. Wah, ternyata ada hati manusia yang harus tetap dingin. Karena kalau nggak dingin lagi, hati itu nggak berdetak dan hati itu akan mati dan tidak dapat berfungsi lagi. Lalu tugas Ishak kali ini adalah tugas yang besar. Baru kali ini loh adik-adik Ishak keluar dari freezer. Tugas dia harus memastikan hati manusia itu tetap dingin. Karena kalau nggak dingin lagi, hati itu akan rusak. Ternyata ada seorang anak di seberang rumah sakit yang membutuhkan hati itu. Lalu manajer Mike berkata, Ishak, tugas kamu kali ini adalah kamu harus memastikan kalau hati itu tetap dingin. Karena jika hati itu rusak, anak itu akan meninggal adik-adik. Karena ada satu anak yang membutuhkan hati itu. Lalu saat itu di perjalanan dengan cepat, dengan setiap jam berlalu, setiap detik berlalu. Lalu Ishak merasakan kalau dia, aduh udah gak dingin lagi, Tapi dia harus bertekad, aku harus dingin, aku harus bisa membuat hati ini tetap berfungsi agar anak itu dapat selamat. Lalu adik-adik manajer Mike dan Ali Bedasem terus mengendarai ambulansnya dengan cepat sampai ke rumah sakit seberang. Lalu saat sudah sampai, saat dia buka, wah manajer Mike pun dengan cepat-cepat memindahkan hati itu dan ya masuk ke dalam ruang operasi adik-adik. Adik-adik tahu gak? Ternyata saat operasi sudah selesai, akhirnya Ishak pun berkata sama manajer Mike, sama dokternya tadi, gimana? Apakah anaknya selamat? Gimana kondisinya? Lalu Ali Bedasem dan dokter Mike dan manajer Mike berkata, wah kamu hebat Ishak. Operasinya berjalan dengan lancar. Hatinya dapat digunakan. Hatinya bekerja dengan sempurna. Wah, beri tepuk tangan dulu dong. Wah, Ishak hebat ya adik-adik. Dia gak pantang menyerah. Dia tahu dia dapat melakukan pekerjaan yang hebat, yang besar. Jika dia terus berjuang dan mengandalkan Tuhan adik-adik. Gitu juga adik-adik dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah. Adik-adik, Tuhan melihat adik-adik lebih dari yang adik-adik kira dalam hidup pada adik-adik. Coba semuanya pegang dadanya katakan, aku anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa. Jempolnya mana? Anak yang hebat. Anak yang hebat. Tuhan mempersiapkan aku. Tuhan mempersiapkan aku Untuk melakukan perbuatan yang besar. Ya, adik-adik semuanya ingat Tuhan melihat yang terbaik dari kalian. Puji nama Tuhan semuanya yang sudah diberkati oleh firman Tuhan semuanya teriakan haleluya. Haleluya. Ya, oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Ya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus dia melihat yang terbaik. Sama-sama katakan terbaik. Terbaik. Ya, bilang kanan kirinya terbaik. Terbaik. Ya, jadi walaupun mungkin teman-teman kalian, bahkan mungkin orang tua kalian meremehkan, merendahkan kalian, tapi jangan khawatir sebab Tuhan yang besar, dia melihat yang terbaik dalam kalian. Amin. Ya, mari saat ini semuanya kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan, boys dan girls. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Kita sembah Tuhan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Adik-adik katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya, boys and girls kita katakan hidupku menggenapi firman. Ya, kita percaya bahwa tanda mujizat Tuhan ada bagi kita. Tanda mujizat sertai tiap Ya, langkahku. katakan dengan sungguh kau bersamaku. Kau bersama Dia di dalam kita. di dalam. Amin. Jadi bukti kebesaran.
Adik-adik saat ini semuanya mari angkat tangan kanan di atas, taruh tangan kiri di dada. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk Engkau selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, setiap anak-anak Star Station Tuhan, biarlah setiap mereka siap untuk selalu dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Mereka mau mengikuti arahan Tuhan, mereka mau dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, rancangan yang indah dan penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Semua adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Kita mau katakan dengan iman, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama doa ini. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku hebat. Aku hebat. Aku penuh kasih. Aku penuh kasih. Aku penuh damai sejahtera. Aku penuh damai sejahtera. Aku penuh sukacita. Aku penuh sukacita. Aku sabar. Aku sabar. Aku murah hati. Aku murah hati. Aku lemah lembut. Aku lemah lembut. Aku setia. Aku setia. Aku punya pengendalian diri. Aku punya pengendalian diri. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku rajin. Aku rajin. Aku jujur. Aku jujur. Keluargaku diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Sekolahku diberkati Tuhan. Sekolahku diberkati Tuhan. Hidupku dipakai Tuhan. Hidupku dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Yeay, sama-sama katakan Hey, Jesus loves me. Semuanya. Hey, Jesus loves me. Hey, Jesus loves me. Anugerah terbesarku. Semuanya teriakan di mana? Hey, Jesus loves me. Ya, hey, Jesus loves me. Semuanya jam. Hey, Jesus loves me. Anugerah terbesar ku miliki. Oh, let Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Na 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 na. Jesus loves me. Ya.